Apakah sembelit dapat menjadi tanda-tanda gagal ginjal? Ya, sebetulnya sembelit itu tidak secara langsung menjadi tanda gagal ginjal. Namun, pada penderita gagal ginjal dapat terjadi sembelit. Kenapa? Pertama, penderita gagal ginjal pasti sudah diatur pola makannya. Nah, pola makan ini bisa seperti rendah garam, ya, rendah protein, bahkan rendah elektrolit kalium. Nah, hal seperti ini bisa membuat metabolisme atau pergerakan usus pun melambat sehingga terjadi sembelit. Selain itu, obat-obatan yang dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal juga dapat berisiko untuk terjadi sembelit. Contoh misalnya obat diuretik. Diuretik ini obat yang digunakan dikonsumsi untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh. Jadi buang air kecilnya jadi semakin banyak. Nah, itu juga ada efek samping sembelitnya. Dan yang terakhir tentu saja aktivitas fisik. Nah, penderita gagal ginjal ini cenderung memiliki aktivitas fisik yang rendah. Nah, aktivitas fisik yang rendah ini tentu saja akan membuat pergerakan dari usus juga melambat sehingga akan terjadinya sembelit. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, salah satu kondisi yang bikin kita nggak nyaman adalah sembelit. Ya, nah sembelit ini kan pasti banyak kepikirannya. Apa gara-gara makanan atau gangguan pencernaan yang lain atau karena masalah yang lain? Mungkin stres, nggak ngerti ya. Nah makanya kita hari ini akan membahas seputar apa sih yang menyebabkan orang mengalami sembelit yang akhirnya bisa sangat menyiksa. Terus ngatasinya gimana? Karena gitu ya, karena mungkin selama ini kita mengenal ada orang-orang yang aduh kok dia lancar banget BAB-nya ya, kok saya cuma beberapa hari sekali dan itu sangat menyiksa sekali, nggak tahu rasanya begah dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita akan membahas gimana cara mengatasi sembelit yang menyiksa. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Muhammad Faisal Prananda SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari MMC Hospital Jakarta. Selamat pagi Dr. Faisal, apa kabar dok? Sehat ya dok ya? Oke. Dok, hari ini kita akan membahas ini tuh mungkin dipandang orang agak sepele ya gitu, sembelit. Tapi kan jadi akan berabe atau panjang urusannya kalau akhirnya berkelanjutan. Pasti ada rasa nggak nyaman deh. Nanti kita bahas lebih mendalam seputar sembelit, kita bahas mitos fakta seputar pencernaan dulu ya. Yang pertama adalah ini enak banget lagi kalau makan ini tuh kayak susah berhentinya ya. Itu katanya makan kacang katanya bisa menyebabkan perut kembung. Nah ini mitos atau fakta dok? Oke, baik. Jadi untuk kacang menyebabkan perut kembung itu adalah fakta. Ya, karena kacang sendiri itu ternyata dalam itu memiliki kandungan tinggi akan minyak. Jadi biasanya kita kalau misalnya mungkin orang tua kita, keluarga zaman dulu ada serat-serat daun kacang, serat-serat kacang itu kalau misalnya diperas itu keluar tuh minyak. Oh iya? Misalnya, iya. Nah, dan minyak itu sendiri akan menimbulkan pembentukan gas atau namanya gas forming. Nah, jadi sudah ada gas dari lambung secara fisiologis, secara normal, ditambah lagi pembentukan gas dari minyak dari kacang tersebut, tentu saja gas akan terakumulasi lebih banyak lagi kan. Jadinya akan menimbulkan sensasi kembung. Di sisi lain kacang juga mengandung beberapa kandungan seperti ada namanya phytates ya. Itu juga sulit untuk dicerna dan sehingga akan memperlambat proses pencernaan. Itu juga akan mempengaruhi ke peningkatan keluhan kembungnya sendiri. Itu tadi tuh yang mengandung minyak itu gara-gara kacangnya digoreng atau tidak digoreng pun ada atau gimana? Jadi murni kacang itu memang dia ada oil, ada peanut oilnya. Oke. Tapi kalau dari cara pengolahan dok, misal kayak digoreng ataupun direbus atau dikukus gitu, itu pengaruh nggak? Bisa bikin perut kembung gitu maksudnya nggak? Kalau digoreng pasti akan menambah ya karena minyaknya menambah. Kalau direbus sebetulnya tidak menambah esensi minyaknya, tidak menambah. Tapi dari kacang itu sendiri kan juga ada oilnya juga. Ditambah zat-zat yang ada di kacang itu sendiri juga. Dan itu biasanya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya sedikit ya sehari cuma 1-2 kali saya rasa tidak akan menimbulkan kembung. Mungkin kemarin pas lebaran doang gitu lagi. Iya. Gitu ya. Tidak setiap hari juga gitu ya dok ya. Kalau kecuali ada punya habit makan kacang setiap hari gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Angkat beban berat katanya bisa memicu terjadinya hernia. Aduh serem banget dok. Nah kalau orang-orang kayak memang kerjanya setiap hari misal dia
kuli panggul gitu Iya, ya, atau weightlifter gitu. Nah itu gimana tuh, Dok? Oh ya, jadi untuk angkat beban berat memicu terjadinya hernia itu bukan fakta. Ah, Ya, waduh. karena saat kita mengangkat beban-beban berat, tentu saja kan tubuh kita butuh kontraksi ya, kontraksi dan kita mengencangkan otot, tulang. Lalu di sini kita ada rongga dada, ada rongga perut, di mana itu akan mengencangkan juga sehingga tekanan di dalam rongga dada dan rongga perut juga meningkat. Nah, kenapa bisa terjadi hernia? Hernia itu kan merupakan suatu kondisi saat organ perut itu menembus dari dinding perut sehingga hampir masuk ke kulit dan masuk di belakang kulit ya, baik itu di kulit perut ataupun ada di kulit buah zakar. Itu terjadi ketika tekanan di dalam rongga perut itu lebih tinggi dibanding kemampuan dinding perut untuk menahan tekanan tersebut. Nah, semakin kita berat dan ditambah lagi dalam jangka waktu yang lama, tentu saja kan rongga perut juga memiliki kapasitasnya, memiliki batasan-batasan pertahanannya. Nah, saat sudah melebihi itu ya pasti akan keluar isi perutnya dan akan masuk ke belakang kulit. Jadi sehingga muncullah hernia atau benjolan. Aduh, serem banget. Betul sekali. Bener, kayaknya tuh saya pernah beberapa kali lihat, entah dia kayak kuli panggul atau yang berat gitu ya, atau weightlifter gitu. Mereka tuh pakai kayak apa ya, Dok, kayak semacam belt atau nahan kemben korset gitu, itu ya. korset Iya, gitu. betul. Itu buat mencegah hernia tuh Ya, gimana? salah satunya untuk mencegah tekanan di dalam rongga perut ini berlebihan juga seperti itu. Oke. Jadi memang karena berisiko besar mengalami, makanya mungkin ada tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hernia. Ya, Gitu betul. Karena ya kalau memang profesinya weightlifter atau memang profesinya sebagai kuli panggul ya agak susah berat juga. Gitu ya. Ya tindakannya ya preventif itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Kita bisa mendetoks usus atau membersihkan usus dengan makanan atau minuman tertentu. Nah, di luar itu tuh kayak nggak ngerti ya di media sosial ini ya, kadang kita dapat insight, kadang juga insightnya juga menjerumuskan gitu ya. Tapi betul nggak sih kalau usus itu bisa dibersihin gitu ya? Itu dengan makanan atau minuman tertentu yang katanya dengan mengonsumsi itu bisa mendetoks atau membersihkan usus kita. Betul nggak? Oke, baik. Jadi untuk statement ini saya ingin menyatakan bahwa ini sebetulnya mitos. Namun harus hati-hati sekali dengan kata-kata detox usus. Ya ini saya juga sering sekali nih baik-baik teman orang-orang yang bukan kesehatan detox usus. Jadi maksudnya kita melihat detox itu kita cerna dulu ya. Detox itu kan merupakan suatu proses di mana untuk menghilangkan racun-racun, toksin ya. Sebetulnya dalam tubuh kita untuk organ yang untuk menghilangkan racun itu sebenarnya di liver utamanya. Nah, usus itu bukan organ untuk detox, namun usus merupakan satu organ tempat akhir pembuangan hasil-hasil metabolisme yang nanti akan dibuang dalam bentuknya kotoran ya, feses. Jadi untuk detox usus sebenarnya mungkin kurang tepat. Nah, untuk di statement ini mungkin yang orang awam yang sering mengucapkan detox usus yang mungkin yang saya pahami adalah untuk pembersihan usus seperti melancarkan pembuangan. Nah, itu memang untuk makanan ada makanan apa aja, contohnya misalnya makanan yang tinggi serat, yang banyak mengandung air ya. Itu semua akan memperlancar pergerakan usus sehingga pembuangan pun akan menjadi lebih lancar. Itu ya, makanya penting banget untuk mengonsumsi apanya itu penting ya, Dok ya. Karena mungkin kayak ya pola diet seseorang kan banyak orang, bukan seseorang tuh kayak ya fast food, junk food gitu. Ya, betul. Sekarang ya. Bukan ngebersihin usus malah bisa bikin kotor usus ya. Makanya harus iya bolehlah cheating sekali-kali tapi lebih banyak harus yang sehat supaya ususnya juga sehat gitu ya. Betul. Dan bersih. Oke, kita lanjut yang keempat, Dok. Sayuran mentah katanya itu lebih sehat buat pencernaan. Kebetulan di Indonesia itu kan sukanya lalapan ya. Lalapan iya enak Apalagi banget ya, enak sekali ya. orang Sunda gitu ya, itu kan suka banget dengan lalapan. Dan banyak beranggapan bahwa untuk sayuran yang mentah itu lebih sehat. Karena katanya kalau dimasak nanti kandungan nutrisinya ini segala macam hilang menurun gitu. Nah betul nggak sih kalau sayuran mentah itu lebih sehat? Oke, baik, untuk sayuran mentah lebih sehat dibanding matang itu sebenarnya mitos. Ya, karena memang sayuran itu memiliki zat-zat kandungan-kandungan baik itu kita makan dalam keadaan mentah maupun matang. Contoh misalnya ada beberapa sayuran seperti misalnya wortel. Menurut penelitian terakhir, wortel kalau saat kita masak matang justru memiliki kandungan vitamin A yang lebih banyak. Namun apabila kita makan itu dalam kondisi mentah memiliki serat yang lebih banyak. Jadi sebetulnya ada positifnya juga baik itu matang ataupun mentah. Contohnya sayuran yang mentah misalnya kita sering ketimun, ya, kembang kol, brokoli itu juga bahkan lebih baik itu dibilangnya light
overcook atau masakannya itu jangan terlalu matang sampai yang ada hitam-hitamnya itu. Nah, memang betul beberapa zat apabila kita masak berlebih akan hilang dari sayuran, tapi apabila kita terlalu raw juga justru zatnya juga tidak bisa kita cerna dengan baik gitu. Jadi sebetulnya sayuran baik itu mentah ataupun matang sama-sama bermanfaat, tidak ada yang lebih baik. Tergantung sayurannya apa dan tergantung apa yang ingin kita cari di sayuran tersebut. Oh, berarti ibarat kata beda sayuran, beda treatmentnya gitu ya dok ya. Jadi ada yang mungkin lebih baik dimasak atau yang agak setengah matang, jangan terlalu overcook gitu ya. Itu juga harus dibagi-bagi nih pemirsa. Nah itulah pentingnya kita cari ilmu ya supaya nggak salah. Yang ini yang harusnya setengah matang jadi overcook gitu. Yang ini harusnya gini-gini segala macam. Jadi itu penting banget untuk mengetahui apa yang akan jadi oral intake-nya kita ya. Oke, kita lihat yang terakhir dok. ini agak menggelitik sih ya. Tapi ini ya lumayan relate dengan tema kita hari ini karena analoginya orang mungkin nyambungnya ke situ. Termasuk saya mungkin waktu kecil gitu ya. Menelan permen karet itu katanya bisa menyebabkan sembelit. So ini tuh relate tuh kayak permen karet kan sticky ya dok ya, lengket gitu. Terus kemudian ketika masuk ke dalam pencernaan kita, terus nempel di usus, waduh makanya itu fesesnya nggak bisa keluar gara-gara nempel di permen karet di usus kita. Itu nggak sih kalau permen karet bisa menyebabkan sembelit? Oh ya baik ya, ini saya sangat sering mendengar nih. Karena dari saya kecil dan saya juga dulu waktu kecil hobi makan permen karet. Iya dok. Namun ternyata setelah menurut teori yang ada sebetulnya ini mitos. Karena permen karet itu walaupun bentuknya sticky, cuma bahannya itu kan sintetis ya, sintetis polimer itu dalam kondisi normal tidak akan nempel ke dinding usus. Namun yang menjadi permasalahan adalah permen karet itu karena sintetik, jadi tidak bisa dimetabolisme dengan baik seperti halnya makanan-makanan ya pada umumnya. Yang akan diserap oleh tubuh itu zat-zat yang ada pada permen karet, contohnya kayak misalnya gula, manis-manis itu kan sebagai tenaga, itu akan diserap. Untuk permen karet sendiri sih nanti akan dibuang bersama kotoran. Nah, apakah menyebabkan sembelit? Ya mungkin bisa terjadi apabila makan permen karet sangat-sangat banyak. Sehingga karena tidak bisa dicerna dengan baik, menumpuk, mungkin akan terjadi sumbatan. Tapi kan sebaik-baik kita makan permen karet, mungkin 1 atau 2 juga sudah cukup ya. Jarang sekali bisa makan saking banyak sehingga menyebabkan sumbatan atau obstruksi bahasa medisnya seperti itu. Itu ya kan juga bukan primary foodnya kita ya gitu, bukan makanan primer kita yang akhirnya kita konsumsi setiap hari gitu ya. Boleh sesekali, tapi pun sesekali jangan ada yang ngagetin ya temennya tek. Gitu ya. Oke, thank you dok sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita ngomongin sembelit di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Gimana sih cara mengatasi sembelit yang menyiksa? Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Faisal Prananda, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari MMC Hospital Jakarta. Oke dok, sembelit mungkin secara secara simpelnya orang menganggap sembelit itu kayak susah BAB gitu ya, susah pup gitu kan. Tapi by definition secara medis sembelit itu kondisi yang seperti apa sih? Maksudnya kayak apakah ini termasuk penyakit atau ya cuman ya gejala aja gitu yang akhirnya cuman hanya satu kondisi tertentu tapi tidak bisa dibilang disease juga gitu atau gimana? Oh ya baik. Jadi memang secara definisi berdasarkan medis ya, sembelit itu suatu kondisi di mana terjadinya sulit BAB. Sulit BAB ini bisa diartikan ada rasa tidak lampias saat BAB. Sudah selesai BAB masih kok kayaknya ada yang belum keluar semua nih gitu. Atau saat BAB diperlukan usaha atau mengejan yang lebih untuk mengeluarkan kotorannya. Pernah dengar tuh dok di toilet. Iya sampai yang ini tapi susah sekali. Nah itu. Atau juga sulit sudah mau keluar tapi kok nggak keluar gitu kan, keras BAB-nya. Atau bisa lihat dari frekuensi seminggu kurang dari 3 kali atau bahkan keduanya. Jadi sudah mengejan, sudah ada rasa lampias, kok seminggu
cuma 1 kali, cuma 2 kali. Nah itu definisi konstipasi itu atau sembelit ya. Sembelit itu konstipasi itu bahasa medisnya dari sembelit. Itu seperti itu. Seperti itu. Iya. Nah, itu dengan beberapa kondisi yang tadi itu bisa 1, 2 atau bisa ketiga-tiganya gitu ya. Kayaknya iya. Nah, itu kenapa akhirnya ada yang membedakan, Dok? Kenapa bisa cuman ada yang nggak tuntas gitu ya, atau yang susah banget gitu, atau yang cuman sekali atau 2 kali seminggu? Itu biasanya karena faktor apa bedanya? Faktornya banyak sekali. Kita harus melihat ini, jadi sembelit ini itu ada bagi sembelit primer sama sekunder. Nah, primer itu memang ada murni karena pergerakan usus atau gangguan evakuasi atau pengeluaran kotorannya, atau memang ada sekunder itu karena penyebab-penyebab yang lain. Ada penyakit-penyakit baik itu di dalam usus ataupun di luar usus itu sendiri. Jadi tergantung juga ini penyebabnya. Jadi ada yang hanya 1 gejala saja, ada yang 3-tiganya juga gitu. Serem ya. Berbeda-beda sih Berbeda. ya. Tapi Dok, boleh nggak sih mungkin ini sebagai pengetahuan, mungkin ini dulu didapatkan ketika kita lagi sekolah ya, belajar IPA gitu ya, kemudian biologi gitu ya. Proses pencernaan itu seperti apa sih? Maksudnya akhirnya kok ada sembelit itu awal masalahnya itu di mana? Di usus kah, di mananya gitu. Jadi kayak dari kita makan, kan udah habis itu nggak kelihatan kan kalau untuk orang umum. Nah itu maksudnya proses pencernaan itu seperti apa? Nah kemudian akhirnya terjadilah sembelit itu di titik atau di posisi yang mana gitu. Oke, baik. Jadi untuk pencernaan sendiri kan kita bisa makan ya dari mulut, itu kan sudah termasuk organ saluran cerna ya. Mulut, masuk ke tenggorokan, kerongkongan, masuk ke lambung, lalu setelah lambung itu dicerna, lalu masuk ke usus halus ya, ada usus 12 jari, ya ada yeum ileum, lalu usus besar. Usus besar itu dari mulai usus besar kita dari kanan, ke tengah, ke kiri, hingga ke ujung ke sekmetan rektum, sampai ke anus. Nah itu semua proses pencernaan. Proses ini setiap organ, kayak misalnya di lambung, itu prosesnya apa, ada lagi. Di usus halus, apa prosesnya. Di usus besar, apa lagi prosesnya. Nah ketika sembelit itu, kapan atau titik mana ada masalah kita sembelit itu, tentu saja ada di bagian usus, terutama usus besar, gitu. Jadi itu yang paling seringnya. Nah, penyebabnya apa ya tadi? Kalau misalnya kita primer itu biasanya gangguan dari pergerakannya saja yang masalah. Di sisi lain kita harus menyingkirkan gangguan sekundernya juga. Jadi kita singkirkan untuk penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan itu seseorang menderita sembelit tersebut. Nah, semisal kalau kita tahu fungsi dari usus besar gitu Dok, itu kayak memang akan terjadi di sekitar, maksudnya tiap orang akan terjadi di titik-titik yang berbeda atau sama? Ketika kita ngomongin sembelit itu awal akar masalahnya deh gitu. Akar masalahnya bisa sama bisa beda karena tergantung penyebabnya lagi. Oh, tergantung penyebabnya. Ya, Oke. Kalau hanya penyebabnya hanya ada di usus besar ya, yang itu sebagian porsi besar itu masyarakat tuh penderita sembelit itu karena primer ya. Itu karena masalah di pergerakan ususnya aja. Itu masalah di pergerakan ususnya, baik itu halus usus besar, terutama usus besar. Tapi sebagian kecil nih ada penyakit-penyakit yang lain nih ternyata. Aduh. Ya. Seperti misalnya peradangan di usus itu sendiri ya, kita bilang ada peradangan usus, ada misalnya benjolan-benjolan di usus gitu. Kalau yang di luar ususnya bisa misalnya gangguan metabolisme, ya gangguan hormonal, gangguan elektrolit, bisa juga menyebabkan gangguan saraf, bahkan sekarang ini gangguan psikis. Itu bisa seperti orang depresi, ya. Itu karena ada di dalam tubuh kita itu hubungan antara otak dengan usus, brain gut axis jalurnya. Ada masalah pada brain, pada otak, itu mengganggu kinerja dari saluran cerna, terutama dari usus. Gitu. Gimana hubungannya Dok? Maksudnya kayak dari pikiran ke pencernaan? Ya, itu karena ada aksesnya itu jaras, kita bilangnya jalur dari otak ke usus itu ada langsung. Nah bahkan ada terapinya sendiri ya, baik itu sembelit ataupun diare yang berkepanjangan, itu kita potong salah satu sarafnya. Kayak misal pernah gak sih kita kayak misalnya lagi cemas atau lagi takut gitu tiba-tiba mulus-mulus, maaf ya. Iya lagi. Nah, ujian kan, mau interview. Iya. Kalau kita lagi stres berat sampai misalnya maaf dalam keadaan depresi gitu, kita bahkan makan tidak mau. Iya. Buang air besar pun mungkin 5 hari pun tidak buang air besar. Iya, itu karena ada pengaruhnya dari aktivitas otak. Waduh. Jadi tergantung dari penyebabnya itu. Iya. Tapi kalau dari makan pengaruh Dok? Bahkan pengaruh satu itu pertama itu pola diet, pola makan. Kayak apa saja yang dimakan, jenisnya, frekuensi makannya, itu juga konsistensi yang dimakan. Tentu saja yang lunak-lunak jauh lebih mudah dicerna dibanding yang
complicated yang keras-keras padat-padat itu juga. Kalau kayak pola makan sekarang kan ya tadi sempat kita mention juga ya, sempat kita singgung kayak junk food, fast food yang mungkin kandungan nutrisinya agak kurang, itu juga pengaruh gak sih? Sangat mempengaruhi. Oh, oke. Apalagi sekarang makanan kayak gitu tuh banyak banget ya. Jadi Banyak sekali di mana-mana. Dan dari kecil-kecil itu bisa udah mulai terjadi junk food ya. Anak-anak dan Anak ya. akhirnya habit itu bisa ke bawah sampai dewasa ya. Berarti potensi untuk mengalami sembelit juga lebih Sangat besar. besar. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Ya, oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara mengatasi sembelit yang menyiksa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Faisal Prananda, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari MMC Hospital Jakarta. Oke, Dok, ada nggak sih kayak kan ada ya mungkin orang-orang tuh yang selain masalah psikis dan lain tadi yang seperti kita bahas, kan mungkin ada orang-orang yang dari dulunya itu ada masalah di pencernaannya gitu ya. Nggak ngerti sih, maksudnya ada ya banyak lah mungkin intoleransi gitu ke makanan, apa alergi gitu ya dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih orang-orang itu yang memang dari dulunya ada riwayat gangguan di pencernaan sehingga akhirnya mereka itu rentan mengalami sembelit? Karena gangguan pencernaan apapun gitu, kondisinya kan mungkin beda-beda ya, orang terlahir dengan kondisi pencernaan beda-beda gitu Dok. Ya, kalau misalnya ditanya apakah itu rentan, sangat terjadi rentan. Jadi apabila penderita yang sudah merasa memiliki gangguan atau sudah pernah dianjurkan oleh tenaga kesehatan, dokter terutama, oh ada gangguan pencernaan nih, ya sebaiknya diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh untuk mencegah apa yang terjadi di kemudian harinya. Betul. Tapi kalau dari kayak jenis kelamin, range usia, itu pengaruh nggak sih Dok? Oh ya, ini menarik karena beberapa studi ya berarti itu menilai faktor-faktor ya yang memengaruhi sembelit. Memang salah satu ada jenis kelamin dan usia. Oh. Ya usia misalnya yang paling rentan ya itu tentu saja usia yang lanjut ya, lansia. Ya karena kan sudah pasti fisiologis atau metabolisme tubuh lansia kan tidak seperti kayak waktu muda ya, kan exit melambat. Pergerakan usus pun juga pasti akan melambat. Jadi rentan terkenanya sembelit. Untuk jenis kelamin menurut studi juga ternyata perempuan lebih mudah terkena sembelitnya. Kenapa? Karena ada beberapa faktor, itu yang pertama perempuan itu sering sekali terjadi perubahan hormon karena siklus menstruasi. Oh iya. Itu ada. Nah yang kedua dari segi aktivitas fisik nih, ternyata perempuan tuh cenderung lebih rendah aktivitas fisik dibanding laki-laki. Oh iya sih. Karena kan aktivitas fisik itu secara terbukti meningkatkan pergerakan dari usus. Oh, Iya, ya? olahraga itu sangat baik sekali untuk pergerakan usus. Jadi orang yang lincah kayaknya sulit terkena sembelit ya. Tapi kalau untuk kayak ini kan pencernaan, hubungannya juga pasti dengan metabolisme tubuh. Nah untuk kayak orang-orang, kalau tadi kan dari usia, karena lansia mungkin karena faktor aging ya Dok ya, degeneratif sehingga akhirnya mungkin ya otot segala macam ususnya itu mungkin agak berkurang gitu. Jenis kelamin juga karena hormonal changesnya si perempuan gitu. Nah sekarang kalau untuk orang-orang yang punya penyakit metabolik ya, kayak diabetes mellitus kan pasti hubungan diabetes metabolisme dan pencernaan itu kan bestian gitu, pasti kan nyambung gitu. Itu berarti apakah kemungkinan orang-orang yang punya riwayat diabetes dengan gula darah tidak terkontrol itu juga berisiko? Ya betul, salah satu penyakit metabolik itu justru diabetes. Karena saat penderita diabetes atau seseorang terkena diabetes itu metabolisme terjadi itu tidak hanya peningkatan gula darah saja. Banyak sekali dari mulai regulasi hormon. Lalu untuk saluran cerna sendiri tentu saja akan ada perubahan dari ekosistem atau pola-pola kuman di usus itu sendiri. Kan kita seperti yang kita ketahui normalnya saluran cerna kita kan ada kuman sendiri. Kuman-kuman kita itu kuman-kuman baik, ya kebanyakan flora kita bilangnya flora normal. Nah pada penderita diabetes itu ternyata ada perubahan pola kuman. Nah perubahan pola kuman ini diduga menjadi salah satu faktor penderita diabetes mengalami sembelit.
Tapi sebenarnya gini, mungkin banyak yang bertanya, oke dari tadi kita ngomongin sembelit dengan faktor risiko dan lain sebagainya. Sebenarnya normalnya tuh berapa kali sih dok gitu ya? Sehingga kayak buat gini, mungkin ada orang yang dari lahir memang dia bangun subuh langsung pup gitu ya. Ada yang kayak nunggu sore, ada yang kayak berapa hari sekali dan buat mereka itu normal karena ya dari mereka lahir kondisi nggak tahu ya mungkin habit keluarganya juga seperti itu jadi menganggap kayak ya biasa aja. Nah kalau secara medis itu gimana? Baik, jadi untuk kita berbicara mengenai normalnya kita harus tahu perjalanan saluran cerna dulu ya waktu-waktunya. Biasanya kalau kita makan itu butuh waktu dicerna dari mulai masuk ke mulut sampai ke usus besar ya paling ujung itu sekitar ya 60-70 jam. 72 jam 3 hari. Sekitar 2-3 jam dari mulut sampai ke lambung ya. Lalu 6-8 jam di usus halus. Nah, yang lamanya memang di usus besar ini ya di usus besar lama di transitnya. Nah, jadi normalnya itu sekitar 70 berarti sekitar 3 hari ya, 2-3 hari. Nah, mau untuk beberapa studi juga mengatakan bahwa frekuensinya yang baik adalah minimal seminggu 3 kali. Kurang dari itu itu sudah tidak normal atau kita bisa bilang itu mengalami sembelit ya. Lebih baik lagi sekali sehari. Lebih baik lagi. Untuk mereka termasuk saya yang setiap hari minimal sekali itu kepikiran, duh kalau seminggu cuma kayak 3 kali itu atau kurang dari itu orang masuk sembelit itu yang dirasa gimana sih kayak kita aja mungkin untuk orang yang setiap hari kita kan nahan gitu, misalnya di perjalanan jauh belum bisa gitu ya, nggak enak Gak banget nyaman dok. ya tidak nyaman. Apa ya kayak rasa begang, nggak enak lah pokoknya kayak kembung berisi gitu. Itu yang pernah nggak sih dok kayak nanya ke ya pasti pernah lah ya gitu, nanya ke pasien yang dirasain apa sih dok kayak gitu tuh? Nah, ini beda-beda juga nih, Mas Ren. Jadi kembali lagi kita ini sembelit ini kita harus cari tahu evaluasi secara menyeluruh ini penyebabnya apa. Jadi bahkan sembelit yang fungsional memang karena pergerakan usus kadang-kadang tuh tidak ada gejala. Jadi sehingga menimbulkan pemikiran bahwa saya buang air besar seminggu 1-2 kali tidak ada gejala kok, ya, nyaman kok, tidak ada masalah, saya tidak terganggu. Padahal menurut medis kurang dari 3 kali seminggu itu sudah masuk ke kategori ya kita harus waspada ya. Dalam berarti sudah sembelit nih, harus kita evaluasi mulai dari pola makannya, aktivitas fisiknya gitu. Jadi memang yang baiknya tuh minimal seminggu 3 kali. Baik itu ada gejala ataupun yang tidak ada gejala. Iya. Itu pengaruh juga nggak sih dok kayak apa ya bahasanya volume makanannya kita gitu atau kayak seberapa aktifnya? Mungkin ada orang kayak oh makannya emang banyak tapi aktivitasnya berat banyak jadi mungkin terbuang lewat energinya gitu ya. Apa yang jadi nggak tahu lah glukosa dan lain sebagainya yang jadi energi gitu ya atau kayak ya memang dia meskipun nggak banyak gerakan tapi makannya sedikit jadi kayaknya nggak masalah dok berapa hari sekali gitu itu pengaruh nggak sih kayak gitu? Jadi pengaruh itu dalam berarti satu lebih ke frekuensi makan. Frekuensi makannya semakin sering maka pergerakan usus pasti akan semakin cepat juga. Semakin jarang tentu saja akan jarang juga pergerakan usus. Lalu untuk aktivitas fisik, semakin sering aktivitas fisik juga pergerakan usus akan semakin baik. Semakin kita malas-malesan atau hanya tidur atau bilangnya imobilisasi dalam keadaan imobilisasi itu tidak bergerak gitu, pasti buang air besar pun pergerakan usus pun pasti akan lambat. Termasuk ketika kita ngomongin dok saya ada sih panggilan alam tadi sebenarnya salah satu indikatornya itu masuk ya sebenarnya kayak tapi konsistensi fesesnya itu yang bikin susah gitu Ya, betul. Itu juga itu keras termasuk salah satu definisi dari sembelit itu berarti keras kan fesesnya itu jadi perlu usaha lebih kok nggak keluar tapi sebenarnya keras gini dok maaf ya pemirsa ini mungkin ada yang lagi sarapan sebelum sarapannya maksudnya ya tetap menonton Bincang Sehati kayak dia itu konsistensi fesesnya keras itu dalam artian kayak size-nya emang membesar atau kayak setahu saya adalah mungkin setahu banyak orang dok bukankah lubang anal itu dia bisa meregang gitu ya. Atau gimana dok? Betul. Jadi kita keras itu apabila kita udah usaha lebih untuk mengeluarkan sampai mengejan yang sampai mungkin ada mukanya merah. Iya. Nah, itu kita sudah masuk konsistensi keras itu. Untuk yang tanpa ada usaha lebih bagus solid padat, nah itu normal seperti itu. Kalau udah sampai kayak
Oh, udah bahkan sampai ada yang dibantu manuver oleh jari-jari ya, misalnya ya di jari sampai dihancurkan dulu dengan jari baru bisa keluar. Nah, itu sudah termasuk. What? Berarti itu kayak feses yang mengeras itu pengaruh dari apa dok? Makanan, murni dari makanan atau beda? Banyak sekali. Karena ada penyakit-penyakit pun yang membuat feses itu menjadi keras pun bisa. Ada kayak peradangan di usus, infeksi itu pun bisa. Nah, sebenarnya kalau ada peradangan infeksi di usus, orang ini selain ngerasa nggak nyaman dengan perutnya, ada keluhan lain nggak? Baik, banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan apabila peradangan atau infeksi ya, mulai dari nyeri, gangguan atau perubahan pola BAB. Ada yang diare, ada yang jarang sekali pola BAB-nya. Iya. Ada yang sampai demam, mual, muntah, ada yang mules. Ya itu banyak sekali, beragam sekali gejalanya. Itu tuh kalau ngomongin si sembelit ini sendiri, dia itu ibarat kata kayak emang akan bertahan terus menetap kayak gitu terus gitu ya, sehingga akhirnya bisa kenotis bahwa ini sembelit. Atau ada yang kayak, dok minggu ini saya seminggu cuma 2 kali, itu udah masuk kategori sembelit, tapi minggu depan segala macam itu kayak berjalan lancar aja, seminggu bisa 4 kali. Nah, itu bisa beda-beda gitu atau tetap akan kurang dari 3 kali seminggu atau gimana? Jadi kalau sembelit itu intinya dalam seminggu sudah kurang dari 3 kali, kita bisa bilang ini sembelit. Nah, namun itu kenapa sebagian besar sembelit itu dibilang fungsional. Jadi sembelit atau itu kan akibat dari pergerakan usus ya. Nah, banyak hal-hal fisiologis itu yang memengaruhi pergerakan usus kita. Contoh misalnya minggu ini saya makan tinggi serat, minum air banyak nih. BAB bagus. Minggu depan tiba-tiba ada tugas atau ada kerjaan sehingga kurang minum, kurang itu pasti akan memengaruhi pola buang air besarnya gitu ya, dan jadi sembelit. Tapi apakah ini harus diobati dengan obat apa ya, kita perbaiki dulu pola makan, aktivitas fisiknya. Bahkan posisi kita saat buang air besar itu pun menjadi salah satu faktor sembelit. Karena zaman dulu itu kita, mohon izin pemirsa mungkin ya yang ini itu kan kita jongkok ya. Iya dong, itu bagus. Jongkok sama duduk itu ya. lumayan banyak tuh di medsos. Ya, jadi saat kita jongkok itu secara alamiah posisi rektum itu bagian ujung dari usus besar itu akan posisinya itu fisiologis itu normal dan akan sudutnya terbuka lebar sehingga memudahkan kotoran keluar pun jadi lebih mudah. Nah, sementara kalau kita duduk sudutnya tuh akan sedikit menutup nih, jadi tidak selebar apabila kita dengan jongkok. Nah, maka dari itu beberapa peneliti, beberapa studi pun menyarankan apabila saat ini kan mungkin sudah jarang mungkin yang jongkok ya. Saat kita BAB duduk ditambahkan kursi di bawah, jadi tetap posisinya agak naik sehingga seakan-akan kita jongkok. Mungkin bedanya jongkok itu kan kita gravitasi ke bawah lebih besar, kalau duduk kan ada tahanan. Bedanya itu aja. Jadi ada cara solusinya. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana cara mengatasi sembelit yang menyiksa. Nah, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Faisal Prananda SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari MMC Hospital Jakarta. Oke, dok, untuk mereka gini, kadang-kadang tuh orang karena udah terbiasa gitu ya, kayak mereka tuh mencoba beradaptasi gitu ya, mengkompensasi tubuhnya kayak ya udah all is well gitu kalau katanya di Three Idiots ya, all is well gitu ya. Nah, kayak nggak ada masalah meskipun mungkin awal-awal mereka nggak nyaman, tapi lama-lama itu tubuh mencoba mengkompromis itu gitu. Tapi apa yang terjadi kalau akhirnya orang itu terus-menerus dalam kondisi sembelit? Maksudnya dalam artian apakah bisa menyebabkan komplikasi? Karena gini, feses adalah sesuatu end product yang harus dikeluarkan kan gitu. Karena mengandung banyak kuman, bakteri dan lain sebagainya. Tapi kalau in the end of the day-nya dia masih ngejogrok di situ dalam beberapa hari, nggak dibuang kan pasti ada hal-hal yang bisa menyebabkan entah dia kuman bakterinya kemana-mana, itu bisa komplikasi. Ya, betul sekali. Jadi sembelit yang tidak ditangani dengan baik dan secara dalam jangka waktu panjang ya,
itu akan menimbulkan komplikasi. Hmm. Komplikasinya itu banyak sekali. Jadi pertama bisa terjadi ambeien. Oh, ambeien. Ya betul. Oh, karena ngejannya tadi kayaknya. Ngejan itu. Yang kedua, apabila kita mengejan sekali itu kan anus itu kan akan meregangkan otot ya, kan ada dinding-dinding dari itu kan akan berdarah, luka. Lalu bisa naik lagi, nanti akan terjadi suatu kondisi impaksi. Impaksi itu yang sangat keras sekali kotorannya sehingga melukai dari dinding usus di atasnya. Infeksi dalam usus juga itu juga sangat besar juga. Apabila kita mengejan terus-menerus, lama-lama yang dinding usus kan dari otot ya itu akan melemah nanti jadi ada sedikit benjolan namanya divertikel, rentan terjadi perdarahan, rentan terjadi infeksi juga. Bahkan sampai nanti karena ibaratnya saking ngejannya, sulitnya, ibaratnya otot tuh kayak kayak dol gitu, kendor ya. Jadi kadang-kadang pup langsung keluar aja tanpa kita tidak bisa menahan lagi itu. Bisa juga gangguan ke buang air kecil juga gitu kan, karena kan depan belakang dengan organ dari saluran kemih. Dan yang paling bahaya mungkin beberapa kasus saya belum banyak ya, jadinya bisa menimbulkan keganasan atau kanker. Ya karena salah satu tadi end produk akhir itu dari fase itu ada yang bersifat karsinogenik. Aduh. Nah itu apabila dalam jangka waktu yang lama ya nanti akan menjadi faktor risiko pemicunya tumor jahat. Terus nggak diimbangi dengan makan sehat lagi. Betul. Udah combo lah itu ya dok. Oke, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Pak Arya. Dok, saya itu BAB sekitar 4-5 hari sekali. Wah, udah masuk ini kayaknya dok ya, udah masuk kategori ya. Kan seminggu 7 hari, berarti kalau 4-5 hari sekali, seminggu paling 2 kali. Perut sih setiap hari ada mulesnya tapi nggak bisa keluar. Ada gerakan yang bisa bantu lancarkan BAB? Oh maksudnya gerakan gini kayak gerakan gerakan atau gini oh gitu mungkin ya. Saya nggak mau terus-terusan minum pencahar. Oh berarti selama ini minum pencahar. Oke. Normalnya dia mungkin 4-5 hari sekali, tapi karena kondisinya gini dia sering minum pencahar. Nah ada nggak gerakan, nah berarti ada 2 poin ini dok, gerakan apa ada nggak, sama dampak kalau orang konsumsi terus pencahar dok kali ya. Ini juga mungkin banyak orang yang mengkonsumsi ini gimana dok? Baik, jadi pertama untuk gerakan-gerakan sendiri itu pasti aktivitas fisik ya. Olahraga itu sudah terbukti meningkatkan mobilitas usus. Jadi gerakan seluruh tubuh, aerobik atau gerakan-gerakan intensitas sedang ya minimal ya, itu kan meningkatkan lah, memperbaiki pergerakan usus. Untuk gerakan sendiri memang beberapa ada guideline ya, ada panduan dari yang dikeluarkan dari berbagai institusi kesehatan. Ada sempat namanya masa sebagian perut sini sekitar berapa menit dalam sehari berapa kali, tapi itu belum terbukti secara medis. Ya disarankan boleh, namun ya karena tidak begitu ada dampak yang signifikan juga masa perut tersebut itu, jadi rekomendasinya belum tinggi dari beberapa ahli. Nah untuk pencahar itu sendiri ya tentu saja pencahar itu kan setiap obat memiliki efek samping pasti. Nah pencahar itu kan banyak tipe-tipenya itu, dan masing-masing itu juga ada yang tipenya untuk meningkatkan cairan dalam usus, ada yang hanya suplemen serat juga ada gitu kan. Nah jadi pencahar seperti apa dulu yang diminum. Nah untuk efek sampingnya pastinya akan pergerakan usus akan jadi semakin meningkat, jadi sehingga awalnya sudah sembelit jadi kadang-kadang buang air besarnya jadi malah diare. Ya. Jadi kalau udah seperti itu lebih baik harus dievaluasi lebih baik lagi, lebih lengkap lagi. Totalnya pasti pola hidupnya harus diubah juga. Makan, pola hidup dari aktivitas fisik, pola BAB-nya, lalu evaluasi secara menyeluruh terkait sembelitnya agar tidak tergantung dengan pencahar. Kalau ada olahraga yang kayak mereka menghususkan pada fokusnya di perut gitu, kayak atau apa gitu, itu pengaruh nggak sih dok? Sebetulnya secara langsung sih tidak ya. Secara garis besar olahraga memengaruhi iya, tapi apa olahraga perut seperti sit up, push up memengaruhi pada usus secara langsung lebih dibandingkan olahraga lain? Sebenarnya tidak ada, kan kalau sit up push up itu kan lebih ke otot perut ya, dan otot core, otot inti badan, bukan langsung ke daerah ususnya sih. Gitu. Oke, jadi olahraga secara umum tetap bagus ya Pak Arya ya. Dan kalau untuk pencahar ya
kalau bisa sih diimbangi dengan pola makan yang sehat ya dok ya. Betul. Perbanyak makan makanan gitu yang akhirnya bagus untuk pencernaan Anda. Terima kasih sudah menghubungi kami dan sehat selalu. Dok, pengaruh nggak juga nggak kalau kayak warna dari faces itu pengaruh nggak kayak selain konsistensinya warna pengaruh nggak? Ya betul. Jadi warna itu memengaruhi, bisa mengindikasikan apa yang terjadi dalam saluran pencernaan. Tapi apakah pasti ada masalah atau berupa sembelit belum tentu. Karena contoh misalnya face itu normal tuh kuning kecoklatan gitu ya. Tiba-tiba ada yang misalnya merah darah. Sampai hitam gitu. Atau hitam. Hitam itu kan kemungkinan kepedarahan juga. Cuma dari saluran cerna bagian atas ya dari lambung karena bercampur dengan asam lambung. Nah itu memengaruhi karena mengindikasikan bahwa ini ada sesuatu yang terjadi nih di saluran cerna. Itu harus kita work up lebih lanjut lagi, kita periksa lagi gitu. Jadi jangan tunggu lama apabila sudah ada perubahan warna. Untuk mungkin ada hijau atau kuning berlendir itu tanda-tanda seringnya infeksi. Nah itu juga. Jadi kalau ada hal seperti itu sebaiknya dikonsultasikan ke ahli kesehatan. Dikonsultasikan karena kan kadang kita bisa ngerasain gitu dok ya bahwa ada konsistensinya yang nggak biasanya atau warnanya itu juga harus perhatian apalagi kalau punya faktor-faktor risiko yang tadi yang sudah disebutkan. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara mengatasi sembelit yang menyiksa yang sudah terjadi lama. Nah kalau Anda, sudah nggak ada lagi ya, ini sudah segmen terakhir soalnya nggak kerasa ya dok, udah mau sejam aja kita ngobrol ya dok ya. Ya kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Faisal Prananda SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari MMC Hospital Jakarta. Kalau sudah akhirnya orang mengalami sembelit gitu ya, itu tuh kayak pasti udah tersiksa banget sih gitu ya, karena lama-lama juga pasti kerasa. Nah itu ada nggak sebelum ke dokter bisa tidak diatasi dulu dengan mengubah pola makan, pola dietnya gitu, dengan tinggi makanan serat lah dan segala macam, itu bisa membantu nggak untuk mereka yang sudah mengalami sembelit yang kronik gitu? Baik, ya jadi betul sekali tata laksana ya kita bilang. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kali saya sembelit, satu pasti perubahan lifestyle, gaya hidup. Satu dari pola makan. Makannya apa yang dimakan tadi yang tinggi serat ya, banyak mengandung air, konsumsi air yang cukup ya per hari. Lalu juga konsistensinya, jangan yang padat-padat terlalu keras-keras, yang lembut-lembut kalau bisa ya. Lalu aktivitas fisik itu pasti itu sudah terbukti dari segi teori medis ya. Lalu pola pembuangan buang air besar juga gitu. Jangan terlalu lama saat buang air besar, terutama di yang bangku itu. Kalau sekarang banyak yang lagi sambil main HP. Itu bahaya. Ya. Main HP, tambah ada wifi sambil nge-charge, sama itu. Kadang-kadang tidak terasa sudah 1 jam, 2 jam di kamar mandi. Sangat pengaruh. Ya kalau misalnya diduduk, dikasih tangga tatakan bangku, ya. Tatakan kecil. biar posisinya sedikit seperti orang jongkok. Nah itu dulu kita perbaiki ya, kita bisa melihat sekitar 2-4 minggu. Namun setelah itu apabila sudah lifestyle sudah diperbaiki semua masih lanjut, kita periksakan ke ahlinya, ke dokter. Atau saat sembelit di awal sudah ada tanda-tanda alarmnya tanda-tanda peringatan. Nah itu contoh misalnya satu, adanya dari sembelit perdarahan. BAB darah merah, hitam, itu hati-hati. Itu kalau pendarahan itu dia kerasa nggak sih? Kan kadang-kadang orang agak jijik yang lihatnya gitu, itu kerasa. Ada yang kerasa mungkin nyeri, tapi banyak tuh yang tidak. Karena perdarahan kalau saluran cerna atas kadang-kadang hitam langsung lewat saja. Gitu. Jadi harus sebaiknya sudah sembelit kita melihat warnanya ya. Itu. Yang kedua, berat badan tiba-tiba turun. Kayaknya saya makan biasa dok, gitu, apa tiba-tiba berat badan makin turun, itu juga. Yang ketiga, muncul benjolan. Baik itu di perut, kok saya ada merasa benjolan ya, atau di anus, saat BAB kok muncul keluar benjolan dok, itu biasanya ambien biasanya. Itu kan harus kita tata laksana khusus. Lalu misalnya lagi check up misalnya ya, lagi cek tiba-tiba kok terjadi kondisi anemia di mana sel darah merah rendah. Gara-gara pendarahan tadi ada? Ya bisa darah, atau saya tidak ada pendarahan dok. Tapi saya ada sembelit nih, ditambah dengan anemia. Nah itu lebih
lanjut lagi kita periksaan. Untuk usia lebih baik di atas 40 tahun dengan kondisi tersebut langsung diperiksakan. Lalu dengan misalnya minum obat-obatan khusus yang buat sembelit juga tiba-tiba itu kita periksakan lagi. Atau ada gejala-gejala lain misalnya ya saya tiba-tiba demam ya atau nyeri, mual muntah hebat sembelit, nah itu kita periksakan. Nah itu pertama sembelit dengan ada tanda-tanda seperti tersebut langsung diperiksakan, jangan tunggu waktu lama karena takutnya ada sesuatu yang sudah mendasari di belakang dari sembelit itu tersebut, harus segera ditindaklanjuti. Nah itu harus yang notice ya diri dia sendiri ya. Dirinya Dok, sendiri ya, betul ya. Nah kalau akhirnya udah dilakukan dok, tapi ya mungkin nggak ngerti belum maksimal atau banyak cheatingnya gitu. Dok udah deh saya mau yang cepet aja gitu, obat dokter itu pengobatannya gimana dok? Baik. Jadi yang kita sarankan pertama kan pengobatan kita berikan itu apabila lifestyle sudah diganti tidak membaik. Pengobatan tentu saja ada banyak. Satu yang bisa kita berikan yaitu ada namanya agen laksatif. Laksatif itu memperlancar BAB atau pencahar. Ada banyak sekali tipenya itu. Nah jadi dan mekanisme kerja beda-beda. Yang paling banyak itu kita jadi memperlunak atau jadi bikin basah kotoran fesesnya. Jadi dengan bikin basah dengan menarik air ya dari rongga usus, dari sel-sel dinding usus. Nah itu jadi kan makin lunak. Dengan semakin lunak maka pergerakan usus pun untuk membuang kotoran akan semakin baik. Itu akan di stop pengobatannya obatnya kalau sudah lancar BAB-nya? Kalau sudah lancar biasanya kalau memang on demand itu saat ada keluhan. Kalau sudah keluhan membaik ya kita stop. Namun tetap lifestyle harus berlanjut. Jangan sudah stop, oh saya kembali lagi lifestyle-nya. Jarang makan serat, tidak cukup air minum, akan kembali lagi konstipasinya. Itu bisa jadi lebih buruk nggak kalau akhirnya orangnya kembali lagi ke habit yang buruk? Betul bisa kan berulang, terus nanti akan menimbulkan komplikasi dan sebagainya. Kalau akhirnya kayak udah nih minum obat normal, terus kemudian dijaga banget makannya, itu kemungkinan kambuhnya nggak lagi ya dok ya? Iya, kemungkinan kalau sudah kembali ke normal berarti kan terkontrol sebut dengan diet. Nah itu biasanya sudah kecil kemungkinan kambuh. Namun kembali lagi kita harus melihat penyebab sembelit ini apa. Kalau memang sembelit yang fungsional tadi, yang lebih dari setengah penderita sembelit itu ya apabila sudah dengan obat-obatan baik kembali ke lifestyle yang baik ya akan mudah-mudahan akan terjaga. Tapi misalkan ada penyakit lain nih. Nah itu dia. Nah penyakit lainnya harus kita obati. Betul. Itu paralel ya dok ya? Paralel betul. Ya inilah ya pentingnya you are what you eat ya. Ya betul, betul sekali. Jadi salah satunya itu dari faktor makanan, dari faktor-faktor yang lain juga bisa berpengaruh kenapa seseorang bisa mengalami sembelit. Nah, kalaupun akhirnya sudah punya faktor risiko tadi yang disebutkan, ya harus dimulai dari yang konservatif dulu ya. Kita mengubah pola hidup yang bisa dimodifikasi supaya tidak harus menjadi minum obat dulu gitu. Tapi kalau akhirnya terganggu ya minum obat ke dokter gitu ya. Terima kasih dok. Terima kasih Hari ini banyak. jadi jawaban bagi orang yang masih mengalami sembelit ya. Amin Terima ya. kasih. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Terima kasih banyak Ferdinand bersama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Faisal. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Mardia Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga pencernaan Anda, jaga makan Anda ya. Supaya nggak sembelit. Sampai jumpa.